Iya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua tentu dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri juga, di semua benua dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus tetap memberkati setiap kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan di hidup ini. Ya, selama kita diberikan waktu, kesempatan hidup, kita mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu, bahkan mengerti rencana dan kehendak-Mu. Agar waktu-waktu hidup ini tidak kami pakai dan kami sia-siakan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Tapi kami mau melakukan kepentingan Tuhan di hidup ini. Terima kasih Bapa. Mari bawa pujian ini menjadi komitmen dan doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Lebih lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih lagi saudara, kita mau katakan, oh Tuhan, pakai hidup kami, ya Tuhan, selagi kami masih kuat Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Selagi kami masih punya kesempatan, tubuh masih sehat, nafas hidup masih berhembus, pakai kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami Tuhan untuk diubahkan dan kami boleh membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Pakai kami untuk kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan untuk membawa kerajaan Allah di tengah rumah tangga. Sebagai suami kami menjadi suami yang bertanggung jawab. Sebagai istri kami menjadi penolong. Anak-anak juga hidup dalam takut Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk membawa kerajaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Damai, sejahtera dan sukacita dan kebenaran. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi sarana berkat-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan lebih lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, amin. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat. Selagi kami masih diberi nafas hidup oleh Engkau Bapa, kami mau bertobat kembali pada jalan-jalan-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Lebih lagi katakan ini menjadi doamu, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin Tuhan Yesus. Selagi kami masih diberi kesempatan hidup, bila saatnya nanti Tuhan kami tidak berdaya lagi, mari lebih lagi saudara katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan, haleluya. Ini kerinduan kami Bapa. Kami tahu satu saat nanti kami akan tinggalkan dunia ini Bapa. Kami menuju ke satu tempat kekekalan. Dan ketika kami pergi nanti, kami rindu hidup kami sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan. Setidaknya kami sudah mulai menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi istri, anak-anak, bagi suami, anak-anak, bagi orang tua kami, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kasih setiamu begitu luar biasa di hidup kami. Kami bersyukur Engkau terus beri kami kesempatan untuk berubah, untuk diubahkan menjadi lebih disempurnakan, berkenan di mata-Mu Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan selain menyenangkan Engkau di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, amin Tuhan. Ku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku
buat anugerah kasih setia-Mu yang lebih dari hidup di hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami rindu menyenangkan Engkau, memuji nama-Mu apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Kasih setia-Mu itu lebih daripada hidup. Mari lebih lagi katakan pujian ini, kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi, sekali lagi dengan lebih sungguh naikkan ucapan syukur-Mu, katakan pada Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami, menyenangkan-Mu, menyembah Kau Tuhan yang hidup, bersyukur buat segala anugerah-Mu. Kau Tuhan yang baik, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kesetiaan Tuhan, bahkan semua kasih setia-Mu atas hidup kami. Hanya penyembahan yang kami berikan bagi-Mu, membawa seluruh hidup kami Tuhan, membawa seluruh hati kami bagi-Mu. Bahkan apapun persoalan kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak menerima segala pujian, penghargaan, penghormatan, dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan saudara, katakan bersama, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami mau. Yes Lord Jesus, kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah.
apapun persoalan dan masalah yang sedang ada di hidup kami mau berkomitmen untuk terus memuji, menyembah Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sumber kekuatan di hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan. Engkau yang layak Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Lebih lagi ku selalu puji-Mu. Terus menyembah-Mu dalam segala perkara, bahkan dalam segala keadaan Tuhan apapun. Kami berterima kasih Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kami terlahir, Tuhan yang sudah membentuk kami. Engkau mengenal setiap langkah-langkah kami Tuhan. Bawa kami untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan di hidup ini. Menyenangkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami cuma mau berkata, Tuhan baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah salah. Kamilah yang harus datang kepadamu, merendahkan diri, memohon perkenanan-Mu. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Bawa kami dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu atas hidup ini. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Segala kepahitan, amarah, kekecewaan kami buang dalam nama Yesus. Segala hal-hal yang tidak berkenan, bahkan dosa apapun, sucikan dan kuduskan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, firman yang murni yang dari Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian. Selamat sore Ibu Debbie. Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu Debbie sudah membuka channel Mesbah Doa dan Mesbah Syukur secara online. Dan itu membuat saya merasa amat sangat terberkati. Saya juga mau bersaksi Bu atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya yang tidak pernah habis, bagi keluarga saya juga. Saya menikah bulan Februari 2020, di mana saat itu masih bisa menggelar pesta pernikahan. Dan tidak lama setelah menikah mulai masuk ke pandemi. Di saat pandemi itu juga saya sedang hamil. Dan disinilah saya merasakan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Karena saya berpikir pekerjaan dan gaji yang berkurang. Sedangkan kalau saya sedang hamil, bagaimana nanti saya bisa mencukupi semua kebutuhan anak ini. Tetapi Tuhan berkata lain. Waktu saya cek ke dokter, saya dinyatakan blight ovum atau hamil kosong.
di mana rahim saya berkembang tapi tidak ada janinnya. Saya menangis dan sempat menanyakan kepada Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya. Singkat cerita, saya akhirnya memulai usaha online. Di awal-awal saya mulai bisnis online susah sekali, Bu. Bahkan saya merasa hampir menyerah. Tapi di situ jugalah saya berdoa. Saya berkata kalau memang ini jalan dari Tuhan, saya siap menekuni pekerjaan ini. Sekitar bulan April tahun lalu. Dan di bulan April ini juga saya mulai mengikuti mesbah doa. Tapi saat itu masih bolong-bolong. Singkat cerita bulan September saya hamil lagi. Dan lagi-lagi dinyatakan ini adalah hamil kosong. Dan untuk kedua kalinya saya bertanya lagi kepada Tuhan, kok bisa terjadi lagi seperti ini yang kedua kali? Apa salah saya? Dan singkat cerita, mulai bulan Desember tiba-tiba saya menjadi niat untuk mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur. Dan saya selalu ingat kalau Ibu Debbie bilang jangan mengandalkan atau minta titip doa. Tetapi datanglah sendiri kepada Tuhan. Dan saya merasa kata-kata Ibu Debbie itulah yang sangat menampar saya. Dan di saat ini juga akhirnya saya mulai berserah kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya dan semua bisnis online dan keinginan saya juga untuk memiliki anak. Dan puji Tuhan Ibu, semuanya dijawab oleh Tuhan di tahun 2021. Wow, puji Tuhan ya. Memang Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berserah kepadanya. Terima kasih Ibu Debbie atas mesbah doa dan mesbah syukur. Semoga Ibu Debbie dan keluarga diberikan kesehatan yang berlimpah sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, kesaksian yang sangat luar biasa ya, di mana saya percaya ketika kita mau berusaha maka di situ pasti ada jalan. Ya, di mana seolah-olah semua orang kehilangan pekerjaan, tidak lagi punya harapan. Ya, apalagi harus hamil di saat pandemi seperti ini. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari rencana dan kehendaknya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dari kesaksian ini, dia terus berdoa meminta pada Tuhan anak dan meminta agar usahanya diberkati yang dirintis sejak tahun lalu. Dan puji Tuhan tahun 2021 ini semuanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, usaha diberkati, bahkan punya keturunan. Ya, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tetaplah berharap, tetaplah bersandar, dan tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah ya membiarkan orang yang berserah kepadanya itu kecewa. Sekalipun seringkali kita harus mengalami ya banyak persoalan, badai atau sesuatu yang rasanya sulit untuk dimengerti. Bahkan dari kesaksiannya ini ketika memulai awalnya bisnis online itu rasanya mau menyerah di tengah jalan. Ya, tapi ya itulah ya namanya hidup itu penuh perjuangan. Ketika kita mau tetap taat dan setia, maka Tuhan juga sanggup ya menyatakan penyertaan yang sempurna atas setiap orang-orang yang mau berserah dan terus mengandalkan Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam segala hal, Bu, ya, dan kita percaya kita akan mendengarkan dan terus akan melihat ya kebaikan demi kebaikan Tuhan yang luar biasa terjadi atas kita. Terima kasih buat kesaksian yang sangat memberkati. Tuhan memberkati. Ya, satu kesaksian lagi akan saya bacakan. Shalom Ibu, saya seorang pria dari Batam. Saya juga seorang homoseksual. Saya mau bersaksi, Bu, tentang kebaikan Tuhan. Tepat di bulan Mei yang lalu saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Yaitu saya naik motor dan tiba-tiba saya jatuh dan terseret ke dalam lubang.
Dan pada saat itu saya muntah mengeluarkan darah dan kepala saya juga bocor. Spontan saya berteriak, saya berkata, "Tuhan Yesus tolong saya." Sambil terluka saya bangun, Bu. Dan saya bawa motor saya ke tempat kos-kosan saya yang jaraknya sebenarnya masih jauh. Karena tidak ada yang menolong, sampai di kos saya ditolong oleh sepupu saya. Setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit, dan saat saya ke rumah sakit saya ditolak karena ternyata rumah sakit itu di IGD-nya penuh dengan pasien COVID. Tapi puji Tuhan saya akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Setelah itu kepala saya dan kaki saya dijahit. Saya bersyukur, Bu, Tuhan masih menolong saya. Bahkan saat dosa saya banyak, Tuhan menolong saya. Dan sekarang saya mau bertobat, Ibu, dan saya ingin mengenal Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya, Bu, Tuhan sudah pulihkan saya seperti yang khotbah Ibu. Saya dengar ya bahwa hukuman akan tetap ada, makanya ya sebelum berbuat dosa harus berpikir 2 kali. Tapi saya masih bersyukur, Bu, karena Tuhan masih pegang kendali. Bagian saya sekarang hanyalah percaya kepada Tuhan. Saya mohon topangan doanya dari Ibu, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga dalam pelayanan. Terima kasih, walau penuh dengan air mata dan terkadang sakit menjalani proses dari Tuhan, tapi saya percaya semua indah pada waktunya, selalu ada kemenangan. Terima kasih Ibu Debbie, ini tambahan kesaksian saya. Iya, saudara, luar biasa ya dari apa yang kita dengar malam ini. Seorang homoseksual yang sadar dan mau kembali kepada jalan Tuhan. Ya, dan saya percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ketika dia mengalami kecelakaan motor, disitulah dia sadar bahwa Tuhan itu baik ya, dan Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Ya, kita berdoa supaya dia boleh tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bertobat sungguh-sungguh. Ya, dan terus dengarkan khotbah-khotbah saya. Ayo kembali dan keluarlah dari segala jalan kesesatan. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang berkata homoseksual tidak bisa sembuh, saya mau katakan bisa bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Waktu kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Ya, karena itu kami juga terus mendukung dalam doa ya, agar kamu bisa keluar dari jeratan homoseksual yang akan membawa maut dan kematian kalau kamu tidak bertobat. Ya, tetapi Tuhan selalu menerima orang yang mau bertobat, dan Dia tidak pernah pandang hina hati yang hancur yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya, terima kasih untuk setiap kesaksian yang sudah kita dengar malam ini. Biarlah memberikan kita semua juga kekuatan untuk kita boleh terus hidup sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan dan selalu berserah kepada jalan-jalannya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tadi malam kita sudah selesaikan Yeskiel pasal 21. Dan sekarang kita masuk ke Yeskiel pasal 22. Judul perikopnya adalah dosa-dosa Yerusalem. Yeskiel 22 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ayat 2. Hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Ayat 3. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, seperti waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Saudara, pasal 22 ini menjelaskan mengapa penghukuman Yerusalem akan terjadi dan bagaimana hal itu akan terjadi dan siapa yang akan terkena dampaknya dari penghukuman Tuhan ini.
Nanti kita akan baca dan kita akan lihat bahwa dosa itu membawa malapetaka. Ayat 4. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri, kata firman Tuhan. Ayat 5. Dan yang dekat padamu, yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Ayat 6. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Ayat 7, padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang-orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Jadi sudah komplit dan sudah sangat-sangat luar biasa dosa Yerusalem. Tuhan sampai menyatakan bahwa ini adalah kota yang berhutang darah. Kenapa? Karena ada banyak ketidakadilan, banyak kematian terjadi di kota ini, pembunuhan anak-anak sulung yang dipersembahkan bagi dewa. Tuhan berkata, ya mereka bersalah terhadap berhala-berhala mereka. Mereka menajiskan diri dengan mereka menyembah para berhala-berhala itu. Ya, dan Tuhan berkata, lihat masing-masing pemimpin Israel sudah mengandalkan kekuatannya di tengah-tengah bangsa itu. Saudara, ternyata benar firman Tuhan itu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Dan ayat ini berkata para pemimpin yang ada di Israel sudah sudah mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ya, sudah lagi tidak mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan kekuatan mereka. Kita berdoa supaya bangsa kita ini tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, para pemimpinnya kita berdoa agar mereka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan sesuatu yang lain. Ya, jangan pernah mengandalkan apapun yang selain Tuhan dalam hidup ini. Ya, baik kita memiliki harta, kekayaan atau strategi-strategi yang menurut kita baik. Seringkali orang melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan kepintaran dan perhitungannya sendiri. Tuhan itu marah. Tuhan berkata para pemimpin mereka juga sudah memakai kekuatannya sendiri untuk memimpin di tengah-tengah umat ini. Karena itu Tuhan murka kepada mereka. Ya, ayat yang ke-6 tadi saya dikatakan, ya lihat para pemimpinnya mereka sudah menggunakan kekuatan mereka sendiri. Padamu ayah dan ibu dihina. Ya, bahkan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak-anak yatim janda ditindas. Di dalam kota ini para orang tua dihina. Ya, ayah dan ibu dihina. Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, untuk menghormati leluhur orang tua itu tidak perlu dengan hal-hal yang muluk-muluk. Tapi cukup dengan kita menghormati mereka selagi mereka hidup, ya jangan menceritakan masalah kita. Ya, tapi kita hormati mereka, jangan tunggu orang tua mati baru kita hormati leluhur. Tapi di kota ini di Yerusalem Tuhan bilang orang tua, ayah ibu dihina. Jangan menghina orang tuamu karena itu akan mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Bahkan orang asing di sana ya diperas, firman Tuhan bilang. Ada anak yatim dan janda di sana tapi ditindas sama mereka. Ya, jadi kota ini penuh dengan dosa. Ayat 8, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku dan hari-hari sabatku kau najiskan. Mereka bahkan melakukan sebuah kejahatan yang jahat di mata Tuhan dengan memandang ringan hal-hal yang kudus bagi Tuhan. Apa yang kudus bagi Tuhan mereka tidak lakukan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Ya, kalau Tuhan berkata bahwa kita harus menjaga kekudusan hidup kita, berarti kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita.
Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan, dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Tapi bangsa ini mengabaikan ya apa yang kudus bagi Tuhan, tidak mereka indahkan. Bahkan di sini dikatakan, engkau menajiskan hari Sabatku, dinajiskan oleh mereka hari Sabat Tuhan. Padamu ayat 9, padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Dosa apa lagi yang ada di tengah-tengah mereka yang membuat Tuhan murka? Pemfitnah berkeliaran. Ya, wah ini yang namanya dosa pemfitnah ini. Wah, ya bahkan ada yang bilang gak usah sibuk-sibuklah kita ngurusin. Ya, ngurusin badan, ngurusin apa, lebih enak ngurusin orang. Ini pemfitnah ya, sukanya ngurusin hidup orang, fitnah hidup orang. Ya mari kalau kita bertemu, kita ini membicarakan firman Tuhan. Ya jangan suka memfitnah orang. Ternyata Tuhan tuh marah dengan Yerusalem. Kenapa? Karena padamu itu berkeliaran orang-orang pemfitnah. Ya, mari saudara, kita bukan hanya menjadi kita jangan cuma tidak menjadi pemfitnah, tapi jangan mendukung juga para pemfitnah. Ya, jadi kalau ada pemfitnah yang berkeliaran datang dari rumah ke rumah suka menceritakan kejelekan orang, enggak usah diterima. Ya, kalau dia mau ceritakan, kamu udah dengar belum sih ini, enggak usah cerita. Ya, kita berdoa supaya kita ini belajar tidak menjadi pemfitnah, bahkan tidak mendukung para pemfitnah. Ya, dimulai dari keluarga kita sendiri, mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara ya. Bahkan mereka makan daging persembahan di atas gunung-gunung, kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Ada dosa kemesuman. Sudah benar-benar komplit dosa di tengah-tengah Yerusalem ini sehingga Tuhan akan menghukum mereka. Ya, sudah ada kemesuman di tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-10, padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya. Ini perselingkuhan, hati-hati yang suka selingkuh ini ya dengan istri sesamanya. Dan yang lain menajiskan menantunya. Aduh ya, terjadi perselingkuhan. Perempuan dan perbuatan mesum, orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Wah, sudah semua dosa ada di Yerusalem pada waktu itu. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Ya, padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang ya atau makan riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan, demikianlah firman Tuhan Allah. Dosa apa lagi di sana? Ya, ada dosa riba, membungakan uang. Ya, saudara, jangan kalau kita ini orang datang pinjam, ya kalau saudara, bahkan firman Tuhan bilang kalau orang pinjam jangan harap balas. Jadi kalau orang pinjam, ya jangan minta ganti. Makanya berilah yang sesuai dengan takaran supaya hatimu rela. Ya, kalau orang datang pinjam 5 juta, saudara cuma bisa kasih 500.000 asal itu rela dan tulus, engkau tidak minta ganti, ya kasih aja segitu. Itu untuk menjaga kita juga tidak berdosa. Tuhan bilang di situ sudah ada pemerkosaan, ada orang yang membungakan uang, mengambil riba dan merugikan sesamanya dengan pemerasan, dan lebih yang parah lagi, tetapi aku kau lupakan. Mereka lupa bahwa pembalasan itu akan datang dari Tuhan. Ingat saudara, semua yang kita lakukan ini ada upahnya. Iya, kalau kita melakukan dosa maka upahnya itu adalah malapetaka yang akan kita tuai. Jangan melupakan Tuhan. Ya, sangat-sangat besar hukumannya bagi orang yang melupakan Tuhan. Dia pikir dengan dia berbuat dosa Tuhan tidak akan menghukum. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, melakukan kejahatan, melupakan Tuhan. Ya, dia pikir bahwa Tuhan tidak akan menghukum dia. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang berdampak. Kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang membawa terang Tuhan, jangan menjadi pemfitnah tapi memberitakan kabar baik kepada semua orang yang kita temukan. Ya, biar kita mau berkata Tuhan,
Ya, ini adalah tugas kami Tuhan untuk menjadi pembawa kebenaran di tengah-tengah bangsa yang sudah rusak, di tengah-tengah kota kami yang sudah rusak dan semua dosa-dosa itu ada. Biar Engkau jadikan kami sebagai alat-Mu, membawa kebenaran, membawa terang itu. Dan biarlah kami menjadi sungguh-sungguh suratan Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Biar kita menyadari ini tugas siapa, saudara, tugas kita. Yerusalem sudah tertimbun dengan banyak dosa sehingga Tuhan murka dan menghukumnya. Mari kita lihat bangsa kita, kota kita hari ini. Biar kita mau bilang, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami untuk memberitakan kebenaran, untuk hidup menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari doa saudara, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami datang membawa hidup kami Tuhan, pakai hidup kami selama kami masih ada di dunia ini Tuhan, beri waktu kami. Kami mau terus mempersiapkan hidup kami karena kami tahu hidup yang Tuhan berikan sekarang adalah untuk kami pakai mempersiapkan hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Satu saat semua akan kami tinggalkan, harta, kekayaan, jabatan, titel apapun yang kami punya akan kami tinggalkan satu saat nanti dan semua tidak berguna lagi Tuhan. Hanya kehidupan kekal yang harus kami kejar. Karena itu dalam rumah tangga pernikahan kami Tuhan tolong setiap keluarga demi keluarga biar terus mencari Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi. Hati suami berbalik kepada Tuhan, hati istri berbalik kepada Tuhan, anak-anak berbalik kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Berkati Tuhan. Para suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, dalam studi, kuliah, bahkan apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau ada anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berkati Tuhan keluarga rumah tangga kami dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Kami terus berdoa menyerahkan orang tua kami, kekasih kami, opa, oma kami di usia senja mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang dengan kekuatan-Mu. Berikan damai sejahtera senantiasa untuk terus mempersiapkan hidup yang menuju kepada kekekalan Tuhan. Tidak ada ketakutan, yang ada damai sejahtera dan sukacita. Berkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan apapun sakit penyakit yang mereka sedang alami, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan di dalam nama Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Kami mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau kami hidup, berikan kesehatan supaya kami boleh hidup kami dipakai untuk kepentingan kerajaan sorga. Bahkan kalau kami diizinkan dipanggil Tuhan, kami tahu itu terbaik menuju kepada kekekalan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di dunia ini. Kami mempersiapkan seluruh hidup kami Tuhan, baik hidup maupun mati kami adalah milik Kristus. Jamah Tuhan, sembuhkan jiwa kami yang sakit Tuhan, supaya tidak ada ketakutan, tetapi yang ada adalah damai sejahtera Kristus. Berkati setiap mereka, para single parent juga Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Memberkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan membuka setiap kandungan yang tertutup, memberikan keturunan ilahi. Bahkan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, ya ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roh Kudus-Mu yang memampukan. Waktu kami mau, Tuhan pasti memampukan kami. Yang ingin yang keluar dari keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan,
persinahan, kenajisan dalam nama Yesus diputuskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, alkohol, narkoba, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kekecewaan, kebencian, kepahitan, kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun dosa yang mengikat kami hari ini, Tuhan lepaskan. Bahkan setiap pergumulan kami dalam hal keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban. Semua mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, Tuhan Engkau menjawab mereka satu persatu secara pribadi. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan kami tidak pernah terbatas. Tuhan memberkati Bapa. Kami tahu dan percaya semua orang yang berkekurangan juga Tuhan menjadikan kami berharap hanya kepadamu, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di hidup kami. Tuhan terus memberkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang ada. Tuhan kami lepaskan berkat bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, lawatan Roh Kudus terjadi sehingga orang-orang berbalik mencari Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet, kepala-kepala daerah dimanapun berada, TNI, Polri, Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu semua mereka. Para pejabat yang ada di atas negeri ini, beri roh takut akan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan memegang semua tanggung jawab di tangan mereka, untuk mereka pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu. Beri roh takut akan Tuhan Bapa. Tuhan terus memberkati Tuhan untuk para tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi ini mendatangkan kebaikan supaya orang-orang bertobat dan berbalik meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berserah hidup kami, bawa kami dalam pertobatan. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah hidup dalam kekekalan. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka hari-hari ini yang sedang berjuang, mungkin terinfeksi COVID. Berikan iman yang teguh kepada mereka untuk mereka boleh keluar dan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami memberkati semua mereka ada di bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu dan ada kesembuhan massal yang terjadi. Terus terjadi kesembuhan massal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang berdoa malam ini mengangkat hati dan tangan kami. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami, damai, sejahtera dan sukacita melimpah atas hidup kami. Semua persoalan kami dalam nama Yesus ada jawaban. Tuhan berikan kami hati yang kuat, jiwa yang kuat, untuk kami boleh menghadapi semua persoalan di hidup kami dan keluar sebagai pemenang. Kami tidak takut menghadapi hidup ini karena Yesus menjadi jaminan hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara untuk menekan tombol like dan juga subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada teman saudaramu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta kita. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu